Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Faradita, mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo jurusan akuntansi. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas materi tentang tax management dan 4 fungsi penting dari tax management. Aku jamin deh, pasti dari kalian juga banyak banget yang belum tahu apa sih tax management itu dan apa aja sih 4 fungsi penting tax managementnya. Jadi buat kalian yang penasaran, please banget kalian tonton videonya dari awal sampai akhir dan jangan skip videonya. Nah, gak usah berlama-lama lagi yuk. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Jadi, untuk pembahasan yang pertama, aku bakalan ngejelasin apa sih tax management itu. Tax management atau sering disebut dengan manajemen pajak, menurut istilah dibagi menjadi dua, yaitu manajemen dan juga pajak. Manajemen dapat dikatakan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen juga merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pajak merupakan biaya bagi sebuah perusahaan untuk meminimalkan beban pajak ialah salah satu fungsi manajemen keuangan yang mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sehingganya, manajemen pajak juga dapat diartikan sebagai pertama, suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, mengorganisasi aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan. Yang kedua, sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan. Nah, manajemen perpajakan secara umum juga dapat didefinisikan sebagai usaha menyeluruh yang dapat diupayakan oleh wajib pajak agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Ini artinya metode ini merupakan proses untuk meminimalisirkan beban pajak namun tetap berada pada jalurnya, yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen pajak atau tujuan tax management. Nah, di sini tujuan manajemen pajak adalah untuk mencapai laba, efisiensi pembayaran pajak, dan melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai dari manajemen pajak ini adalah mengoptimalisasi dan atau meminimalkan beban pajak yang dapat dicapai tidak hanya dengan melakukan suatu perencanaan yang matang, melainkan juga harus melewati tahap pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan yang baik dan terkendali. Jadi, pada dasarnya, manajemen pajak memiliki 4 fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan pajak atau fungsi planning. Nah, di sini perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Misalnya, dalam divisi marketing yang sedang melakukan perencanaan strategi pemasaran demi meningkatkan sales. Nah, di sini manajer marketingnya ini bisa mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih ini sudah cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan.
Perencanaan merupakan proses yang paling terpenting dari semua fungsi manajemen pajak ini. Karena tanpa perencanaan ini, fungsi-fungsi yang lainnya tidak dapat berjalan. Planning yang baik harus memiliki tujuan, dibuat secara rasional dan sederhana, memuat analisis pekerjaan, fleksibel sesuai dengan kondisi, memiliki keseimbangan, dan juga mampu mengefektifkan sumber daya. Jenjang planning dari perspektif manajemen sendiri memiliki beberapa tahapan seperti yang pertama, top level planning. Perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis, memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan, serta memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh. Top level planning ini penekanannya pada tujuan jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggung jawab manajemen puncak. Kemudian yang kedua, middle level planning. Jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administratif, meliputi berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah perencanaan yang dijalankan. Tanggung jawab pada level ini berada pada level mid management atau manajemen pada tiap divisi. Kemudian yang terakhir yaitu low level planning. Nah, perencanaan ini memfokuskan diri dalam menghasilkan, sehingga planning ini mengarah kepada aktivitas operasional dan perencanaan ini menjadi tanggung jawab manajemen pelaksanaan. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian pajak atau fungsi organizing. Nah, di sini fungsi manajemen pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkat mana keputusan harus diambil. Terkait dengan proses manajemen, task organizing ini mencakup proses untuk mendesain struktur organisasi yang sesuai dengan fungsi perpajakan. Di dalam praktik, seringkali kita jumpai fungsi perpajakan yang berada di bawah satu tanggung jawab dengan fungsi keuangan atau fungsi akuntansi. Dalam hal ini, memang tidak masalah jika perusahaan tersebut masih dalam kategori perusahaan yang kecil. Namun, hanya saja coba kita bayangkan apabila perusahaan semakin besar, pasti fungsi perpajakannya juga akan semakin kompleks sehingga diperlukanlah suatu pengorganisasian pajak di mana fungsi perpajakan dibuat berdiri sendiri yang sejajar dengan fungsi keuangan atau akuntansi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengarahan pajak atau fungsi actuating. Nah, di sini pengarahan adalah suatu tindakan guna mengusahakan untuk semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan seperti yang pertama, membimbing dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, memberikan tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian, fungsi pengarahan ini dimaksudkan
Untuk membuat departemen atau bagian yang terkait dengan fungsi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perpajakannya. Misalkan, kita bertindak sebagai manajemen. Kita diharapkan bisa memotivasi setiap individu yang berkaitan dengan fungsi perpajakan untuk terus mengupdate peraturan perpajakan dan meningkatkan keterampilannya sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan untuk melakukan optimalisasi perpajakan dapat tercapai. Untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan pajak atau fungsi controlling. Nah, di sini fungsi manajemen evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sudah sesuai dengan planning atau strategi yang telah direncanakan. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Nah, manajemen controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan, antara lain routing. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di mana suatu sering terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua, scheduling. Di sini manajer harus bisa menetapkan dengan tegas kapan mestinya pengawasan itu dijalankan. Terkadang pengawasan ini dijadwalkan tidak efisien dan menemukan suatu kesalahan. Dan sebaliknya, jika dilakukan secara mendadak, terkadang malah lebih berguna. Kemudian yang ketiga, dispatching. Di sini, manajemen dalam hal ini akan melakukan penyampaian terkait evaluasi kinerja kepada unit delegasi. Pihak manajer akan menyampaikan kesalahan dan solusi perbaikan. Kemudian yang terakhir yaitu follow up, yaitu proses tindak lanjut atau penyampaian informasi, masalah yang disampaikan dan didiskusikan kemudian ditindaklanjuti sebagai upaya memperbaiki kesalahan kinerja. Jadi, kita dapat fokus pada 4 hal sebelumnya, bagaimana setiap proses atau fungsi dalam manajemen pajak saling berinteraksi atau bersinggungan, di mana kita harus benar-benar memperhatikan setiap fungsi tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, mulai dari direktur keuangan selaku top manager, manajer pajak selaku middle manager, supervisor pajak selaku first line manager, sampai dengan staf pajak pasti memiliki tujuan yang sama dan saling bekerja sama untuk menggunakan sumber daya yang sedemikian rupa. Yang pada akhirnya diharapkan dengan adanya suatu manajemen pajak yang baik dapat meminimalisir resiko pemborosan dalam hal pembayaran kewajiban pajak ataupun pemborosan dalam bentuk pengenaan sanksi pajak. Selain itu, dengan pengelolaan pajak atau manajemen pajak yang baik, perusahaan juga dapat melakukan penghematan pajak secara efektif dan efisien. Sehingganya dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya secara umum fungsi dari melakukan manajemen pajak ialah dapat melakukan perhitungan dan pembayaran pajak dan usaha secara efisien. Jadi gimana nih? Kalian udah ngerti kan apa itu tax management dan 4 fungsi penting dari tax management? Semoga dari penjelasan aku tadi bisa bermanfaat buat kalian semua ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa skip videonya. Dan buat kalian jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe channel aku supaya aku lebih bersemangat lagi buat ngejelasin materi-materi tentang apapun itu. Terima kasih, bye!